Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan mengetahui apa saja sih contoh dari penerapan teknologi yang ada di sekitar kita semua ya. Oke. Hampir semua orang dapat merasakan dampak kemajuan teknologi ini. Dan apa jadinya jika saat ini tidak ada televisi, telepon, dan komputer? Nah, coba kita bisa membayangkan bahwa kalau sudah sampai saat ini tuh belum ada alat seperti itu, televisi, telepon, komputer, HP, dan sebagainya. Karena manfaat utama dari teknologi informasi adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses komunikasi, sehingga informasi pun lebih cepat diterima ya. Karena teknologi informasi itu merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau dalam suatu bangsa dan negara tidak menggunakan teknologi, sudah dipastikan mereka akan ketinggalan ya. Karena sekarang sudah semuanya serba teknologi. Ya, lanjut ya. Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada kehidupan sehari-hari ini, yang pertama kita bisa lihat penerapan teknologi dan komunikasi dalam bidang industri. Ya, efektivitas dan efisiensi waktu dalam bidang industri itu sangat dibutuhkan. Makanya sudah banyak sekali atau semua bidang industri itu sudah menggunakan teknologi. Namun tetap membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankan teknologi tersebut. Karena teknologi itu buatan manusia dan harus dikuasai manusia. Makanya kakak dan abang sekalian harus belajar baik-baik agar teknologi itu tidak menguasai kalian. Jadi kalian yang menguasai teknologi tersebut. Karena apabila itu terjadi ketika kalian dikuasai oleh teknologi, kalian akan diperbudak oleh teknologi. Nah, semacam ketagihan dan segala macamnya itu secara tidak langsung sudah dijajah oleh teknologi. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus belajar menguasai teknologi tersebut. Ya, salah satu contoh dari bidang industri ini yaitu penggunaan penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP ya. Ini adalah salah satu aplikasi perangkat lunak atau software ya. Nanti akan kita belajar software yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Jadi ERP ini akan merekap semua data-data dalam perusahaan, baik mungkin dari data karyawannya segala macam ya, data-data aset yang dimiliki, dan juga alat-alat yang digunakan. Nah, mengapa mereka ingin menggunakan alat-alat teknologi tersebut? Karena mereka ingin pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Karena mereka harus menghasilkan produk-produk yang terbaik seperti itu. Lanjut pada bidang yang kedua yaitu dalam dunia bisnis ya. Ya, tentunya dalam dunia bisnis ini sudah sangat-sangat kita temui ya. Kalau mungkin dalam bidang industri kita harus ke tempat pabriknya atau apa. Nah, kalau dalam dunia bisnis ini sudah kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya adalah kita penggunaan dalam e-commerce. E-commerce yaitu situs belanja online. Nah, kita dulunya yang transaksi harus bertatap langsung atau mengunjungi toko, sekarang sudah bisa
tidak langsung ke tempat penjualan barang tersebut. Jadi kita sudah bisa menggunakan teknologi apa saja sih? Lalu apa yang teknologinya dalam e-commerce, yaitu pertama aplikasi yang digunakan, software yang digunakan, contohnya di sini adalah Bukalapak. Jadi Bukalapak memiliki aplikasi tersendiri. Nah, bagaimana aplikasi Bukalapak ini berjalan? Ya, tentunya membutuhkan alat peralatan teknologi yang sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, cuman sudah berevolusi, contohnya seperti dari telepon ke Android dan segala macamnya. Aplikasi itu harus didukung juga dengan adanya alat-alat. Kalau pabrik tadi atau industri tadi tentunya dengan memang seharusnya menggunakan alat seperti itu. Nah, e-commerce sekarang sudah naik daun ya. Jadi dengan adanya teknologi ini pekerjaan yang dulunya ribet, sekarang sudah tidak ribet lagi. Sudah bisa diakses dari manapun dan kapanpun, seperti itu. Ya mungkin kakak dan abang sekalian sudah pernah belanja online dan merasakan bagaimana dampaknya ya. Pastinya seumpama ada barang yang kita inginkan tidak ada di tempat kita bisa membeli dari daerah lain, seperti itu. Jadi kita tidak harus ke daerah lain untuk mendapatkan atau membeli barang yang kita inginkan. Jadi kita tinggal akses dari rumah dan barang tersebut akan dikirimkan ke rumah kita. Nah, bayangkan kalau kita harus membeli secara langsung, kita harus membeli tiket, harus memakan waktu. Nah, itu gunanya teknologi menjadikan waktu itu lebih efektif dan efisien ya. Ya, dilanjut. Yang ketiga yaitu teknologi informasi komunikasi dalam dunia perbankan. Ya, dalam dunia perbankan tentunya mungkin kakak dan abang sekalian masih belum punya ini ya, berhubungan dengan perbankan. Nah, di sini perbankan contoh gamblangnya yaitu mesin ATM atau yang fungsinya nasabah sudah tidak harus ke bank lagi gitu untuk mengambil uang. Jadi dimanapun kalau asal ada ATM ya kita bisa ambil uangnya, atau juga bisa menggunakan online banking ya, sekarang sudah digunakan online banking, di mana kita bisa mengakses akun kita, akun bank dari rumah, bisa bertransaksi dari rumah ya, berkaitan dengan yang tadi sebelumnya e-commerce ya, sebelumnya dalam dunia bisnis saling keterkaitan. Jadi bagaimana kita membeli barang dan akan membayar tidak harus langsung ke bank. Kita cukup dari rumah langsung bisa melakukan pembayaran ya, seperti itu contohnya ya. Ya, lanjut pada selanjutnya itu penerapan ini komunikasi dalam dunia pendidikan ya. Contohnya long distance learning ya. Teman-teman kakak dan abang sekalian, dunia pendidikan haruslah, itu memang harus tidak terjangkau oleh teknologi ya. Kalau sebuah pendidikan tidak terjangkau atau tidak memiliki teknologi, itu akan ketinggalan atau sulit untuk maju. Nah, sekolah kalian alhamdulillah bisa ini yang memiliki teknologi-teknologi ya, contohnya dalam kasus ini long distance learning, yaitu pembelajaran jarak jauh, karena e-learning yang sudah kalian miliki. Itu
sebagai media pembelajaran, ya. Nah, yang nantinya mungkin akan digunakan dalam masa COVID atau masa kita harus di rumah, tidak ke sekolah, dan mungkin ya akan berlanjut seterusnya, bisa kakak dan abang sekalian bisa akses seperti itu. Ya, mungkin ada contoh lain dari pendidikan banyak sekali. Dan intinya pendidikan harus menguasai teknologi. Jangan pendidikan itu harus dikuasai oleh teknologi. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, penerapan teknologi komunikasi dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini berhubungan dengan dokter, rumah sakit, dan sebagainya ya. Dalam bidang kesehatan itu ada namanya smart card. Nah, dalam smart card ini catatan digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi semua dalam smart card ini semua data-data medis, ya, data-data medis akan kelihatan semuanya. Jadi bagi rumah sakit yang sudah menggunakan teknologi itu sudah tidak menggunakan kertas. Jadi tinggal kalau ingin memeriksa membawa atau kartu, kartunya masing-masing, lalu di rumah sakit di scan, maka akan muncul data-datanya, data pasien, kapan dia berobat, riwayat penyakitnya apa saja, nah akan ditampilkan di situ. Ya, begitulah teknologi mempermudah, ya. Memang ada dampak negatif dan positifnya, ya nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya. Cuma ya kita sebagai user atau pelaku dari penggunaan teknologi tersebut harus menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya. Fungsikan sebagaimana fungsinya dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Ya, itu saja dari Pak Guru. Nah, ini tugasnya. Berikan contoh lain dari kelima bidang yang telah disebutkan masing-masing. 3 contoh beserta penjelasannya. Jadi nanti kakak dan abang berikan contoh 3 contoh ya beserta penjelasannya. Contohnya dari kelima bidang ya. Pertama, sama bidang kesehatan atau pendidikan. Di sini Pak Guru kasih contoh dengan bidang teknologi. Jaringan LAN. Nah, penjelasan dengan adanya jaringan LAN akan mempermudah sekolah mendapatkan informasi. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kakak dan abang silakan akses e-learningnya dan scroll paling bawah dan klik latihan soalnya. Ya, oke. Demikian dari Pak Guru. Jika ada pertanyaan bisa ditulis atau mengirim karena abang di kolom diskusi. Nanti Pak Guru akan jawab di sana. Ya, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.